Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilu Putri Kawulantari, kelas CB183 Stikom Bali. Kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk mereview sebuah buku. Jadi di sini diberikan beberapa buku berupa e-book yang judulnya menurut saya sangat menarik perhatian. Jadi di antara e-book yang diberikan, kita bisa pilih salah satu cerita mana yang mau kita review. Nah, setelah melihat-lihat buku yang diberikan oleh dosen saya, ada salah satu judul buku yang sangat menarik perhatian saya, yaitu buku ini berjudul Mimpi Itu Gratis. Nah, buku ini berjudul Mimpi Itu Gratis, di mana ini merupakan karangan dari Ayusa atau Ibu Niwayan Suciartini, MPD, yang dimana juga selaku dosen bahasa Indonesia saya di Stikom Bali. Sama seperti judulnya bahwa mimpi itu gratis. Pasti setiap orang memiliki mimpinya masing-masing. Termasuk kalian pun pasti memiliki mimpi kalian masing-masing dan memiliki masing-masing cara untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oke, mari kita lanjutkan ke review dari buku ini. Jadi setelah saya baca buku ini sampai habis, buku ini merupakan buku inspiratif yang dimana menceritakan kisah nyata dari pengarang itu sendiri, yaitu Ayusa sebagai guru yang menceritakan pengalamannya tentang perjalanan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang berada di belahan Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Papua, selama 9 bulan. Jadi secara garis besar buku ini menceritakan tentang mimpi anak-anak Papua untuk dirinya maupun negaranya di antara segala keterbatasan yang ada di pulau bagian timur Indonesia sana. Jadi Ibu Guru Ayu ini mendapat tugas mengajar di SD yang berada di Kampung Alang-Alang, dan SD itu bernama SD Alang-Alang. Buku ini juga menceritakan masing-masing sudut pandang dari anak-anak tersebut, yaitu yang pertama ada Salo. Salo ini tertarik pada Pulau Kalimantan. Yang kedua ada Anike yang cinta belajar tetapi sangat tidak suka menulis. Yang ketiga ada Yomis yang bercita-cita menjadi pendeta. Yang keempat ada Yotinus yang datang dan pergi seperti hujan. Yang kelima ada Dahlia. Dahlia ini selalu penasaran dengan cerita Ibu Guru Ayu. Yang keenam ada Nelson, si kaki kijang yang bercita-cita menjadi kabak keuangan. Yang ketujuh ada Desi. Desi ini selalu mencuri-curi waktu untuk bisa datang ke sekolah karena banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Yang terakhir ada Yundion. Yundion ini sangat suka makan biskuit sekolah yang katanya mengandung 17 vitamin dan 16 mineral. Nah, di buku ini juga menceritakan pengalaman keseharian dari Ibu Guru Ayu, yang dimana menceritakan seperti membuat pohon Natal dari ranting pohon yang merupakan kado terindah yang mereka buat bersama-sama. Ada juga bagaimana anak-anak SD Alang-Alang mengenal apa itu tanda tangan dan apa itu kegunaan dari tanda tangan tersebut. Dan buku ini juga menceritakan bagaimana anak-anak SD Alang-Alang tersebut bisa mengenal apa itu mimpi dan apa itu cita-cita. Dan masih banyak lagi keseharian yang diceritakan oleh Ibu Guru Ayu dalam buku ini. Nah, itu merupakan sedikit cerita dari buku ini. Jika kita berkaca dari buku ini, bisa terlihat jelas perbedaan jauh kata sekolah sederhana di daerah padat penduduk dan di pedalaman sana dengan keterbatasan yang ada tak menghambat semangat mereka dalam mendapatkan pendidikan. Jadi buku ini menurut saya sangat menarik dibaca. Selain menjadi inspirasi untuk anak-anak remaja dan yang sedang menjalani pendidikan, buku ini seakan-akan memberitahu kita bahwa kita sebagai orang-orang yang memiliki sekolah dengan segala fasilitas yang memadai, seharusnya kita bersyukur dan tak bersifat setengah-setengah dalam menjalani pendidikan. Dengan memiliki sekolah yang fasilitasnya memadai, seharusnya ini mendorong niat kita untuk lebih semangat dalam belajar dan merasa bahwa banyak anak-anak di luar sana yang tidak beruntung dan menginginkan posisi seperti kita, termasuk dalam hal pendidikan.
Selain menarik dibaca, buku ini juga dikemas menggunakan bahasa yang cukup sederhana namun puitis, sehingga pembaca pun seolah-olah dapat merasa dibawa masuk ke tiap-tiap cerita yang ada di buku tersebut. Adapun pesan yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu jangan pernah berhenti bermimpi karena tidak ada mimpi yang kadaluarsa. Mimpi itu juga memotivasi kita untuk memiliki tujuan hidup dan jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya walaupun bagaimana keadaan. Jangan pernah menjadikan kekuranganmu sebagai alasan untuk menyerah dalam meraih mimpi-mimpimu. Jadi itu pesan yang dapat saya ambil dari buku ini, baik dalam cerita-cerita yang disampaikan dalam buku ini. Nah, sekian review buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis dari saya. Jika masih ada kekurangan dalam hal mereview, kesalahan kata maupun ada kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.